Kembali bersama kami di Perjalanan Suci. Pemirsa, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah dan Mina, melempar jumroh, tawaf ifadah merupakan rangkaian puncak haji yang akan banyak menguras energi jemaah. Terkait hal tersebut ada sejumlah rukhsah atau keringanan ibadah yang bisa diterapkan oleh jemaah haji. Apa saja? Kita simak penjelasannya. Berbagai rukhsah atau keringanan ibadah yang perlu diterapkan jemaah, khususnya para lansia, resiko tinggi dan juga disabilitas. Di antaranya, yang pertama, ketika jemaah haji sakit dan tidak mampu mengerjakan tawaf dengan berjalan sendiri, maka bisa dibantu dengan ditandu atau digendong. Yang kedua, boleh menggunakan kursi roda atau alat lainnya jika tidak dapat berjalan atau ada masalah lain saat melakukan sa'i. Yang ketiga, jemaah yang ingin cepat-cepat kembali ke Mekah saat di Mina atau sebelum tanggal 13 Zulhijjah boleh pergi lebih awal, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah atau nafar awal. Yang keempat, jemaah yang berhalangan untuk wukuf karena sakit atau melahirkan dapat melaksanakannya di dalam mobil atau ambulans. Yang kelima, jika tidak bisa melaksanakan mabit atau bermalam di Musdalifah, boleh hanya sepintas di sana, asalkan pada waktu malam hari atau hanya berada di mobil saja. Dan yang terakhir, sholat boleh dijamak dan dikosor selama melaksanakan ibadah haji atau umroh. Demikian berbagai keringanan ibadah yang perlu diterapkan para jamaah, khususnya para lansia, resiko tinggi dan disabilitas. Masjid Al-Nabawi yang berlokasi di Madinah merupakan masjid yang dulu dibangun dekat dengan hunian Nabi Muhammad SAW. Para jemaah haji rela mendatanginya untuk beribadah karena ganjaran pahala yang berlipat ganda. Apa saja keistimewaan masjid ini? Kita simak liputan jurnalis Metro TV Levi Wardana dari Madinah, Arab Saudi. Kota Madinah adalah kota suci kedua di Jazirah Arab setelah kota Mekah Al-Mukarramah. Jika kota Mekah memiliki Masjidil Haram dengan Ka'bahnya, di kota Madinah ini memiliki Masjid Nabawi yang di dalamnya terdapat rumah Nabi Muhammad SAW, sekaligus makam beliau dan juga makam para sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, di dalam Masjid Nabawi juga terdapat mimbar yang dahulu dijadikan tempat sholat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dari kaum Ansor dan Muhajirin. Di antara tempat sholat dengan rumah Nabi Muhammad SAW, disitulah terdapat tempat yang paling mustajab dipanjatkan doa yang dinamakan Raudhah atau Taman Surga. Jika kita mengintip sekilas cerita tentang kota suci ini, kota Madinah sangatlah kental dengan nilai sejarah dan agama yang tinggi. Pasalnya, di kota inilah utusan pemilik semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad SAW, hijrah dan menetap di wilayah ini hingga akhir hayatnya. Dan seperti inilah suasana di Masjid Nabawi, Kota Madinah, yang dimana lokasi ini terus dipadati oleh kaum muslimin dan juga para jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia, untuk mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Nabi Muhammad SAW. Karena mereka akan mengamalkan hadis Nabi Muhammad yang berkata bahwa sholat di masjidku lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Dan mereka, para jemaah haji dan juga kaum muslimin, berbondong-bondong untuk mendapatkan keutamaan dari hadis sahih tersebut, riwayat Bukhari Muslim. Dari Kota Madinah, Levi Wardana, Metro TV. Tetaplah bersama kami, Perjalanan Suci masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda.